media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya telah melangsungkan pernikahan. Mohon doanya dan nasihatnya bagaimana menjaga rumah tangga agar tetap harmonis. Syukran, Ustaz. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini adalah apa? An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnatnya Kanjeng Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Kanjeng Nabi. Nikah itu adalah sunnahnya para anbiya. An-nikahu sunnanul anbiya wa syi'arul awliya. Artinya apa? Nikah itu adalah sebagai sarana ibadah. Baik. Bagaimana kita nikah itu agar bahagia? Ya, sama-sama dibangun dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Semua tidak ada yang sempurna. Siapapun pasti punya kekurangan. Yang sempurna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam ibadah, apapun bentuk ibadah, itu pasti ada ujian dan cobaan. Salat ada ujiannya tidak? Ada. Ngaji, mau ngaji itu yang kakinya kesemutan, yang ngantuk, yang hujan, yang pegel, yang kesleo, yang masuk angin, ada aja. Kenapa? Karena ada pahalanya. Coba orang maksiat, mana ada yang diganggu sama setan? Yang ada setannya merem tuh. Oh mau maksiat silakan, lurus. Sambil dipijitin sama setannya. Jadi enak kalau maksiat. Tapi kalau orang ibadah, banyak rintangannya. Nikah ibadah tidak. Karena ibadah pasti banyak ujian. Baik. Seseorang pasti diuji sama Gusti Allah. Gak ada orang yang tidak diuji. Orang bisnis diuji dalam bisnisnya. Orang nikah diuji di dalam pernikahannya. Yang tidak diuji di dalam pernikahan itu cuma orang yang gak nikah. Pasti gak ada problem di dalam pernikahan. Karena yang gak nikah. Mungkin orang gak punya istri, kok punya problem dengan istri itu gimana? Kalau nikah baru punya problem di dalam keluarga. Baik. Artinya apa? Artinya di sini semua sama-sama memiliki kekurangan. Atas dasar semua sama-sama memiliki kekurangan inilah berangkat sama-sama ingin memperbaiki. Artinya apa? Ya wajar lah kalau ada kekurangan sedikit, ada kekurangan ini semuanya. Ya wajar. Dan namanya apa? Namanya manusia. Tinggal bagaimana bersama-sama untuk menyempurnakan. Kenapa? Karena kalau mencari kesempurnaan ya gak akan ada. Manusia pasti ada yang enggak sempurnanya itu pasti ada. Enggak ada yang tidurnya ngorok tapi ininya enggak. Ada yang ininya begini tapi ininya ini. Ada positif negatifnya, semuanya ada. Tujuannya apa? Tujuannya ada untuk ibadah semuanya. Barangkali suaminya ngeselin, istrinya harus sabar. Sabar ibadah tidak? Ibadah. Ataupun sebaliknya. Kalaupun sabar jadi ibadah semuanya. Saya kenapa kok dapat nikah, kok dapat suami yang jelek contohnya. Ya mungkin saya harus suruh sabar suami saya jelek. Itu aja. Barangkali kalau ganteng malah cepat hilangnya gitu. Sabarin semuanya. Kenapa? Ya semuanya Allah berikan yang terbaik. Apapun bentuknya. Makanya apa di dalam membina keluarga, sebagian ulama dulu mengatakan apa? Sebelum nikah itu niati dengan niat yang banyak. Niatnya apa? Niatnya banyak. Ada yang datang dengan 100 niat. Jadi nikah tuh niatnya ada 100. Semoga enggak zina, semoga buka rizki, semoga buka rahmat, semoga semuanya. Dengan niat yang banyak, maka akan mendapatkan yang banyak. Sehingga apa? Mereka semuanya berlomba-lomba untuk berniat yang baik di dalam suatu amalan ibadah. Sama kayak seperti sini. Yang datang ke musola sini banyak. Tapi niatnya beda-beda. Ada yang niatnya cuma pengen, saya lama nggak ketemu ibu itu, saya pengen ketemu di musola, katanya senang di musola, dia pengen ketemu ya. Ada yang pengen ngaji, ada tujuannya niatnya cuma ngaji, tok ya dapatnya satu. Ada yang pengen silaturahmi, tok ya silaturahmi saja. Ada yang pengen ngaji dan silaturahmi, dapatnya dua. Saya pengen silaturahmi, pengen ngaji juga, agak lapar juga. Gitu. Ada jaburannya, jadi lumayan agak kenyang, nggak ada. Barangkali ada yang niat kan gitu kan. Tapi kan semua niatnya berbeda-beda. Dengan dasar niat yang berbeda-beda inilah pulang ini yang dibawa juga beda-beda.
Yang datang bawa niat 2, ya pulang bawa 2. Yang datang ke sini bawa 100 niat, ya pulang dengan membawa 100 yang dia niatkan. Semakin banyak yang diniatkan akan semakin banyak yang dia bawa. Makanya di sini sama, di dalam pernikahan juga sama. Sudah tahu kalau pernikahan itu pasti ada ujiannya. Ya ayo sama-sama sadari, gak ada yang sempurna. Ya kita bersama-sama. Kalau ada problem, selesaikan dengan cara yang baik. Berangkat dengan niat yang baik, selesaikan dengan baik. Gak ada orang hidup tanpa problem. Semua punya masalah. Gak masalah di ini, ada masalah di situ. Di situ gak ada masalah, di sininya ada masalah. Di ininya ada masalah. Terus saja. Tujuannya apa? Kita itu hamba yang gak bisa apa-apa. Kecuali hanya Allah yang ini. Jadi kita apa? Meminta kepada Allah agar dimudahkan di dalam menjalankan apapun. Menjalankan rumah tangga, menjalankan titipan-titipan. Semuanya adalah titipan. Karena semuanya ini adalah titipan, ya ayo kita jaga dengan sebaik-baiknya. Suami dititipin istri, ya jaga istrinya dengan yang baik. Kalau ada kesalahan, ya diingatkan. Kalau ada kemaksiatan di dalam rumahnya, jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya ditegakkan. Karena tujuannya bukan apa-apa, tujuannya agar selamat bersama. Jangan sampai dengan pernikahan itu justru menambah pundi-pundi dosa. Nikah cuman acang kulit, pagi ribut, siang ribut, malam ribut lagi. Mau tidur masih ribut lagi. Udah kayak dokter resep dokter aja, terus aja ribut. Ada kayak gitu. Tapi insya Allah di sini gak ada di sini. Adem semuanya, senyum semuanya, ya Mak ya. Jadi nggak ada yang marah-marah ke suami gitu kan. Sabar terus. Kenapa? Karena tahu sabar itu berat, makanya pahalanya besar. Kenapa Nabi 5 dipilih dari 124.000 dipilih cuma 5? Ya karena sabarnya. Bukan karena sholatnya yang banyak, bukan. Karena sabarnya. Ulul azmi disebut titelnya. Jadi 5 ini disebut sebagai ulul azmi. Kenapa dipilih kok 5? 124.000 nabi dan rasul, kok cuma 5? Yang membedakan dari selebihnya yang 5 itu apa? Sabarnya yang beda. Sholatnya hebat, ininya hebat, jihadnya semuanya hebat, mau bagus semuanya, tapi ternyata sabarnya yang beda. Makanya sabar itu berat, gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Makanya apa kalau orang bisa sabar, ya insya Allah akan menjadi apa? Menjadi orang yang istimewa. Sabar aja. Baik, jadi apa intinya? Intinya adalah di dalam bangun keluarga saling apa? Saling lapang dada dengan kekurangan-kekurangan, dengan harapan dengan lapang dada saling memperbaiki diri, saling evaluasi bersama. Inilah bisa menjadikan keluarganya semakin baik. Wallahu a'lam bishawab.